kita akan membahas mengenai simbiosis makhluk hidup. Tapi sebelumnya, sebaiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan info-info terbaru di channel ini. Baiklah, kita lanjutkan. Dalam suatu ekosistem selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya dalam satu habitat tertentu, ini biasa disebut dengan simbiosis. Pada umumnya simbiosis kita kenal menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang dimana makhluk hidup yang pertama akan mendapatkan keuntungan dari makhluk hidup yang kedua. Di sini makhluk hidup yang kedua biasa disebut dengan inang. Contoh simbiosis parasitisme ini bisa kita temui antara manusia dengan cacing perut. Di sini cacing dalam perut pada usus manusia akan mendapatkan keuntungan dengan menyerap sari-sari makanan yang dicerna oleh manusia, sedangkan manusia akan kehilangan zat-zat makanan yang penting tersebut karena telah diserap oleh cacing yang ada dalam usus halus ini. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis ini merupakan suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Jadi inangnya tidak terganggu. Contohnya adalah tanaman epifit yang banyak hidup di hutan tropis. Tanaman epifit tersebut menumpang hidup di pohon atau cabang dan ranting pohon tanpa merugikan pohon inangnya. Jadi inangnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Nah, simbiosis yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, yaitu hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup di mana kedua spesies tersebut saling mendapatkan keuntungan. Contohnya bakteri Rhizobium pada akar tanaman polongan. Bakteri Rhizobium ini mendapatkan habitatnya pada akar tanaman, sedangkan tanaman polongan mendapatkan keuntungan berupa nitrogen yang ditambat oleh bakteri tersebut. Tanpa bakteri Rhizobium, maka tumbuhan tersebut tidak dapat mengambil nitrogen dari udara bebas. Nah, demikian penjelasan mengenai simbiosis dan jenis-jenisnya. Baiklah, jika teman-teman sekalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya, lalu klik tombol share jika akan dibagikan ke media sosial teman-teman.